Oke, halo semuanya. Welcome to the Grid bareng gue Rangga. Sekarang gue lagi megang dua buah smartphone dari Nothing. Yang ini, yang hitam, bukan hitam sih, grey. Ini adalah Nothing Phone 2 dan yang putih ini adalah Nothing Phone 2A. Desainnya udah beda ya antara Nothing Phone 2 sama Nothing Phone 2A. Nah, yang gue pengen bahas sebenarnya adalah apa aja sebenarnya perbedaannya dan kira-kira pilih mana nih, worth it mana nih antara Nothing Phone 2 atau Nothing Phone 2A. Sebenarnya dua ini boleh dibilang kelasnya beda lah ya. Harganya juga beda lumayan jauh. Mungkin kalau secara strategi atau secara pembedaan kelas bisa dibilang ini strukturnya mirip sama Google Pixel. Pixel kan juga ada seri misalkan Pixel 7. Pixel 7 sama Pixel 7a. Ada 7 Pro sih, tapi kalau di ini kita ambil yang 7 sama 7a. Jadi 7 itu versi yang regulernya, 7a adalah versi yang bukan downgrade, ya lebih murah ya. A tuh kalau di Pixel sebenarnya katanya singkatan dari affordable. Mungkin bisa dibilang Nothing Phone 2a ini juga ke situ kali arahnya ya. Jadi ini adalah Nothing Phone 2 yang lebih affordable. Tapi secara desain beda nih, nggak mirip. Kalau Pixel kan secara desain mungkin garis besarnya sama, tapi beda ukuran. Kalau ini ukurannya sama, 6,7 inch layarnya, tapi beda di desain, beda di material, beda di fitur-fitur gitu. Nah, paling yang bisa gue tunjukin adalah pertama dari bagian desain belakangnya. Nothing Phone 2 sendiri menurut gue unik. Dua-duanya sebenarnya unik, tapi dengan glipnya, ini gue juga nyalain di 2A. Nah, sama-sama menarik sebenarnya. Cuman Nothing Phone 2 itu kalau menurut gue kayaknya masih banyak influence iPhone-nya ya, dari secara bentuk, secara material gitu. Nah, Nothing Phone 2A ini mungkin Nothing udah nemu formula yang lebih original gitu ya. Ini nggak mirip ke siapa-siapa. Miripnya juga sebenarnya bukan ke fitur atau apanya, tapi lebih ke form factornya. Ini kan dua kamera berjajar gini kan iPhone banget ya. iPhone mulai dari 11, 12 gitu kan kameranya. Mana iPhone 11 gue? Kita bandingin. Nih, sama iPhone 11 kan kameranya gitu ya. Jadinya kenapa ya banyak orang yang bilang Nothing Phone 2 tuh mirip iPhone? Sebenarnya karena pengaturan kameranya aja. Sisanya sih gue bilang nggak mirip ya. Gitu. Sementara untuk si Phone 2A ini udah totally new design bisa dibilang. Glipnya juga beda, kemudian sama masih mempertahankan transparan desainnya, tapi finishingnya juga beda. Kalau misalkan yang Phone 2 itu lebih clear, kalau yang Phone 2A ini emang yang varian milk ya. Anyway, warnanya milk. Jadi ada 3, hitam, putih, sama milk. Nah, milk ini kayak sedikit lebih apa ya? Lebih lebih nggak transparannya tuh nggak full transparan gitu. Jadi kayak ada lapisan putihnya lagi. Tuh, kayak nggak full transparan. Sama-sama transparan tapi beda approach lah antara Nothing Phone 2 sama Phone 2A gitu secara desainnya. Kemudian desain kameranya juga udah beda. Sekarang udah vertikal, horizontal di tengah placementnya. Kemudian ada line-line, ya ini aksesoris aja sih sebenarnya, bukan aksesoris ya, estetik aja. Tapi untuk glip lightnya untuk Nothing Phone 2A itu lebih dikit, cuman ada 3. Di Phone 2 biasa itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 placement. Jadinya secara efek mungkin Phone 2A kurang meriah, kalau yang Phone 2 biasa tuh lebih meriah gitu. Itu dari sisi desain dan hardware. Material, kalau untuk materialnya sendiri totally beda.
Fontu biasa itu pakai frame metal dengan backdoor-nya itu glass. Sementara kalau Fontu E ini full polikarbonat, full plastik. Jadi emang secara build quality emang beda, tapi sekali lagi ya plastik jelas lebih murah, tapi tetap bagus dengan ciri khasnya masing-masing. Menurut gue ini emang ya Fontu E jadinya ciri khasnya seperti ini, plastik polikarbonat transparan. Kalau Fontu ya glass dan metal frame. Gue rasa nanti ke Font 3 juga akan mempertahankan glass and metal frame, tapi mungkin desainnya akan berganti gitu. Material jelas ya kalau dibilang premium akan lebih premium Fontu ya. Kalau Fontu E lebih plastiki gitu. Tapi untuk daya tahannya sendiri, kemarin ada temen gue Randy Gadget Indo bilang yang dia pakai Fontu E juga, katanya lebih gampang baret Fontu E, jadinya amannya langsung di casingin aja. Gue juga langsung pakai casing. Kalau Fontu nih gue lumayan sering pakai, udah gue pakai lebih lama. Jarang gue pakein case sebenarnya. Jadi gue pakai case tuh kalau lagi di luar rumah aja, tapi kalau lagi di dalam rumah biasanya gue buka. Pernah jatuh berapa kali juga, ada dent sebenarnya, tapi gue nggak ngelihat ada baret yang signifikan sih so far. Jadi emang materialnya cukup oke lah, cukup kuat lah. Oke. Sekarang ke software. Nah, keterangannya, bentar gue kecilin dulu. Oke. Brightness-nya, nah biar beda, satu pakai putih, satu pakai hitam. Oke. Oh, masih keterangan. Sip. Nah, untuk software sendiri pakai Nothing OS 2.5, tapi beda versi nih antara Nothing Fontu sama Nothing Fontu E. Bedanya adalah Nothing Fontu itu pakai version 2.5.3, untuk Nothing Fontu E dia malah udah lebih update nih, 2.5.4e versinya. Ada beberapa perbedaan sih gue lihat di software. Yang pertama adalah widget recording ini belum ada di Fontu. Gue udah coba ini, terakhir sih belum ada ya, tapi nggak tahu sekarang apakah sudah ada. Coba gue lihat. Ya, masih belum ada. Jadi ada beberapa widget, kayak widget recording sama widget kamera ini belum ada di Fontu E. Jadi kayaknya sekarang Nothing tuh lebih prioritasin ngeberesin softwarenya Fontu E ya, karena mungkin keluar lebih baru. Jadinya kemarin baru rilis masih banyak bug-bug, itu diberesin duluan. Jadinya si Nothing Fontu ini agak nggak diperhatiin dalam tanda kutip ya. Jadi softwarenya baru dapat update belum lama, kemarin apa tadi itu baru dapat update 2.5.3. Sebelumnya masih pakai version 2.5.2. Jadi mungkin karena dirasa udah cukup stabil, udah tahan udah cukup lama adanya, jadinya update softwarenya di less priority. Sementara Fontu E karena mungkin masih banyak problem karena ya barang baru launching gitu ya, jadinya softwarenya lebih diperhatiin. Tapi kalau secara experience sih nyaris nggak ada beda ya menurut gue antara Nothing Fontu sama Nothing Fontu E. Gue nyaman nih pakai Nothing OS. Black and white monochrome stylenya itu jadi bikin mata nggak capek gitu. Enak buat dipakai harian sih, gue suka nih pakai Nothing OS ini. Praktikal juga, kayak misalkan mau cari kompas, mau nge-record suara, bisa langsung pencet aja. Mau connect ke TWS, mau buka kamera. Ini salah satu fitur yang gue suka dari Nothing OS adalah ngingetin sama Windows Phone sebenarnya. Jadi kayak feels-nya tuh kayak ngingetin saat make Windows Phone, karena widget-widget dan icon-iconnya ini kita bisa interaksi langsung gitu ya. Contohnya musik. Ini musik bisa kita play langsung dari sini. Next dan play-nya bisa langsung dari sini. Kemudian
matiin wifi, ganti-ganti dim, tuh. Nyalain torch, nyalain center, extra dim. Ini semua bisa, yang gue suka bisa langsung dilakuin semua dari home screen. Jadi kita nggak perlu ke setting, nggak perlu ke notification, control center dan lain-lain. Bisa kita taruh icon, bisa langsung dilakuin di situ. Recording suara ini juga udah tinggal pencet, langsung nge-record gitu. Praktis, enak. Apalagi ya, software kurang lebih itu. Kalau secara spek jelas beda ya. Satu boleh dibilang udah hampir flagship. Satu emang positioningnya emang untuk middle gitu, untuk mid range. Secara spek Nothing Phone 2 lebih tinggi jelas pakai Snapdragon 8 Plus Gen 2 8 Plus Gen 1. 8 Plus Gen 1 kan sebenarnya bukan chipset baru ya, tapi secara performance juga masih ngejar lah, masih cukup banget lah buat dipakai. Sementara untuk Nothing Phone 2a dia pakai MediaTek Dimensity 7200 Pro. Tapi secara performance ini sih sebenarnya gue nggak ngerasa terlalu beda jauh ya. Sekalian coba buka apps, buka apa lagi ya. Coba kita lihat, misalkan kita buka WhatsApp. Nih, kelihatan nggak? Oh, ini udah lengkap. Ya udah, jangan. Buka Facebook. Mana Facebook? 1, 2, 3. Kelihatan ya, lebih cepat di Phone 2 lah ya. Tapi perbedaannya ya dibilang signifikan, sebenarnya signifikan, tapi menurut gue performance-nya 2A masih cukup nyaman. Kalau dilihat dari Antutu sih sebenarnya Phone 2A itu sekitar 650 ribuan. Si Phone 2 itu mungkin sekitar 1 jutaan. Lumayan lah ya bedanya. Tapi untuk experience harian, ya kayak tadi dibuka buka Facebook gitu, ada jedanya 1-2 detik. Mungkin sekitar segitu. Tapi ya masih inilah, masih tolerable banget. Masih nggak ada masalah banget kalau buat gue sih. Spotify ya cepetan Phone 2 lah ya tuh. Segitulah bedanya, nggak beda jauh. Kamera juga kayaknya gue belum nyoba kameranya Phone 2a secara banyak gitu, tapi Phone 2 sih udah cukup oke. Secara sensor kayak beda ya, tapi kalau hardware kameranya kalau nggak salah sama. Nah, correct me if I'm wrong deh, tapi nanti gue coba cek lagi. Itu untuk perbedaannya jelas emang positioningnya emang beda, tapi secara experience menurut gue nggak beda jauh antara 2 sama 2A. 2A juga udah. Buat yang pengen nyoba Nothing, penasaran nih pengen nyoba Nothing, menurut gue 2A adalah pilihan yang lebih oke daripada lo ngambil Phone 1, Phone 2A aja. Glip gimana Glip? Oh iya, Glip. Nah, untuk Glipnya gini, secara fitur memang ada beberapa yang berbeda antara Glipnya Phone 2 sama Phone 2a, karena Glipnya Phone 2 kan lebih dikit ya. Phone 2a lebih dikit, Phone 2 lebih. Ini Glipnya Phone 2a cuma ada 3. Kelihatan nggak? Tuh. Oke, Glipnya Phone 2a. Ini Glipnya Phone 2 tuh. Glipnya Phone 2 lebih banyak. Fungsinya juga ada beberapa yang nggak ada. Contohnya kayak misalkan charging meter. Nah, ini kan ada Glip. Gue contohin ya. Glipnya itu untuk Phone 2a gini. Jadi kalau misalkan kita ngecharge, mau nyolok, nah ini ada indikator
indikator ininya nih, baterainya nih di sini. Jadi kalau misalkan full, dia akan full. Kalau misalkan cuma tinggal berapa persen, dia akan muncul di sinilah indikator baterainya nih. Sekali lagi ya gue liatin. Oke. Nah, di phone 2e nggak ada. Di phone 2e nggak ada karena nggak ada glip di bawah. Jadinya glipnya cuma di atas doang. Nggak ada untuk penunjuk itu. Tapi sisanya ini glip untuk volume. Di phone 2e juga ada. Kemudian glip untuk yang fitur-fitur lain ada. Jadinya ada bedanya, tapi menurut gue masih nggak signifikan lah perbedaan fitur glipnya. Masih bisa ini juga, masih bisa ditoleransi lah. Tapi secara experience, OS, hardware, gue sih baru pakai berapa hari phone 2e, tapi happy juga sih. Nggak. Menurut gue bedanya nggak jauh banget gitu antara phone 2 sama phone 2e. Kalau desain sih ini ya, subjektif ya, selera masing-masing ya. Ada yang suka phone 2e, ada yang suka phone 2 biasa. Gue suka dua-duanya sebenarnya. Tapi harus merelakan salah satu. Kayaknya yang phone 2 akan gue lepas, mau gue jual. Gue akan pakai phone 2e. Oh, storage. Ini 128, ini 256, sama RAM-nya ini 12GB, ini 8GB. Tapi ada juga phone 2e yang option 256, 12256 juga dia kalau nggak salah, Apple 8256 ya. Tapi kalau ini phone 2 ada yang gue pakai 12256, jadi performanya udah mantap. Phone 2e 8128 gitu. Ya udah, paling itu sih yang bisa gue share tentang apa bedanya Nothing Phone 2 sama Nothing Phone 2e. Kita coba nyalain glyphnya lagi. Nah, kira-kira lebih keren mana? Silakan dipilih aja. Dua-duanya belum resmi anyway. Jadi kalau mau beli, banyak yang beli di KL, Malaysia tuh katanya jauh lebih murah gitu. Untuk ini 5 jutaan. Ini gue lupa berapa, tapi ya mungkin kalau harga di sini mungkin ini sekitar 11-an. Ini 6-7 jutaan kalau gue lihat ya. Gue perhatiin di marketplace. Gitu. Ya udah, sekian video dari Jegrit buat Nothing Phone 2 dan Nothing Phone 2e, apa aja bedanya. Like kalau emang suka videonya, subscribe ke channel Jegrit, follow Instagram kita juga di jegritco.id. Oke? Jegrit sign out. Bye.